tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-12 dengan judul Tiga Kuntum Bunga di Tengah Rakyat Jelata. Dalam seri ke-345 ini didukung oleh para pemain Kika Kusnadi sebagai Tunggadewi, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Ai Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Bambang Ceger sebagai Cakradara, Iwan Dahlan sebagai Pranayam, Naryo sebagai Nandaka, Wati sebagai istri Rakeh Bangun, Indra Hadi sebagai Rakeh Bangun, Jumali sebagai Pradipa, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Putri Tunggadewi sangat menyesalkan sikap Ayu Wandira. Dia segera menegur gadis itu dengan tegas. Ayu Wandira menundukkan wajahnya ke tanah, tidak berani menatap putri kerajaan Majapahit. Tiba-tiba Ayu Wandira melompat ke atas punggung kudanya. Ayu Wandira! Aku tidak tahu mengapa dia bersikap seperti ini. Mungkin dia tersinggung, Kakak Naumalini. Aku mempunyai kewajiban menegurnya, Mayura. Dia tidak boleh bersikap semau-maunya sendiri. Kita ini merupakan satu kelompok. Apalagi sekarang, dia sudah menjadi pimpinan. Kalian tunggu sebentar di sini.
Jangan Nawamalini. Biar aku yang menyusul gadis itu. Samitra? Sedikit banyak aku sudah mengenal wataknya. Mudah-mudahan aku bisa membujuknya kembali. Cakradara melompat ke atas punggung kudanya. Dia segera menyentakkan tali kekang kuda. Dan binatang itu pun melompat, berlari kencang meninggalkan halaman rumah Rakeh Bangun. Ayuandira. Baru semalam dia menjadi pimpinan. Dan dia sudah membuat gara-gara. Sabar Nawamalini. Ayuandira masih terlalu muda. Tapi dia harus belajar mengendalikan dirinya, Paman. Paman, kalau dia memang keberatan menjadi pimpinan, seharusnya dia menolak dengan tegas. Sudahlah. Ayo, kita lihat Nandaka dan Pradipa. Putri Tunggadewi melangkah ke halaman belakang diikuti yang lain. Mereka melihat Nandaka dan Pradipa berdiri di bawah pohon. Nandaka menggenggam sebuah obor, sedangkan Pradipa dan yang lain berdiri mengitari pohon. Bagaimana, Nandaka? Apa benar dia menyimpan harta bendanya di sini? Kami belum tahu Nawamalini. Menurut pengakuan istrinya, ya, memang begitu. Benar, Tuan-Tuan Pendekar. Memang disinilah tempatnya. Di bawah pohon asam Jawa ini. Benar, Rakeh Bangun? Awas, kalau kau berani berdusta. Sebenarnya kami tidak mempunyai harta benda apa-apa. Istriku itu tidak benar. Dialah yang berdusta. Apa, Kakang Bangun? Aku berdusta? Sebaiknya dicoba saja. Ayo Nandaka, Pradipa. Cepat kalian menggali. Kita tidak mempunyai banyak waktu. Baik, Paman. Ayo, Pradipa. Ayo. Nandaka dan Pradipa segera mengayunkan cangkul. Mata cangkul membelah tanah, dan sedikit demi sedikit tanah dibuang ke samping. Setelah beberapa saat lamanya menggali, setelah dalamnya mencapai 1 depa, mereka berhenti. Nandaka menyeka peluhnya yang bercucuran membasahi sekujur tubuhnya. Sudah cukup dalam, Nawamalini. Jangan-jangan benar istri saudagar itu berdusta. Tidak, Tuan Pendekar. Dia memang menyembunyikan harta bendanya di situ. Tapi... Lihat saja sendiri. Tidak ada apa-apanya di sini. Tidak ada peti perhiasan itu. Rakeh Bangun. Kau jangan main-main. Kami tidak senang dipermainkan. Kami pun bisa bertindak kejam. Sebel aku. Menyebalkan sekali orang ini. Jangan, Pak Pendekar. Jangan sakiti dia. Jangan. Ayo, Kakang Bangun. Mengaku saja. Nanti badanmu sakit. Nanti mereka menyiksa kita. Mengaku saja. Di mana kau sembunyikan harta benda kita itu, Kakak? Aku tidak bisa mengatakannya, Nyai. Kau sendiri yang mengatakan bahwa peti itu kau tanam di sini. Kalau begitu, kau pun sudah berdusta padaku, pada istrimu sendiri. Rakeh Bangun, kau memang licik. Sekalipun pada istrimu sendiri, kau pun tidak berterus terang, apalagi pada kami. Mungkin dia perlu disakiti sedikit. Coba kalian minggir. Jangan, Tuan Pendekar. Jangan pukul saya. Saya tidak tahan menderita sakit. Saya tidak biasa disakiti orang. Kau pikir kau tidak pernah menyakiti orang, Rakeh Bangun? Dengan harta kekayaanmu, kau sudah menyakiti banyak orang. Memang, kau tidak pernah memukul dia. Tapi bekundar-bekundarmu, cecunguk-cecungukmu itulah yang berbuat kejam kepada warga desa. Sedangkan kau ongkang-ongkang di rumah sambil menerima hasilnya. Rakeh Bangun. Iya, Tuan Pendekar. Iya. Kalau kau masih berusaha mempertahankan harta bendamu, kau akan menyesal.
Kami akan segera pergi dari rumahmu. Tapi setelah kami membuntungi lengan-lenganmu. Jangan Tuan Pendekar. Jangan. Kasihan dia. Ayo Kakang Bangun. Katakan saja terus terang. Harta benda masih bisa dicari. Tapi lengan, di mana akan kau beli, Kakang? Bagaimana, Rake Bangun? Lihatlah. Iya. Baiklah, Tuan Pendekar. Baik, saya akan mengatakannya. Tapi saya mohon dengan sungguh-sungguh. Janganlah harta benda saya diambil semuanya. Sisakanlah sedikit untuk kami. Ayo, cepat katakan. Dan jangan main tawar lagi. Iya, baik. Baiklah, saya akan mengatakannya. Di sana, Tuan Pendekar. Harta benda itu saya sembunyikan di sana. Di sana? Di sana di mana? Oh, ini memang menjengkelkan sekali. Ayo, cepat katakan. Ya, di sana. Saya tanam di bawah lumpang batu itu. Benar peti perhiasan itu kau sembunyikan di sini? Iya, benar Tuan Pendekar. Rake Bangun. Kalau kau berdusta lagi, kau akan benar-benar kehilangan lenganmu. Paman, biar dia saja yang menggali. Biar dia menggalinya sendiri harta bendanya. Dan kita tinggal mengambilnya. Benar. Ayo Rake Bangun. Ambil cangkul itu. Dan gali. Kami mau lihat apa benar-benar kau tidak berdusta kepada kami. Ayo cepat. Apa Tuan Pendekar? Ambil cangkul itu. Dan gali. Kami akan melihat dari sini. Tapi Tuan Pendekar, saya tidak pernah menggali tanah. Saya tidak pernah memegang cangkul. Nanti tangan-tangan saya lecet. Saudagar kampret. Kau memang tidak pernah bekerja keras. Pekerjaanmu sehari-hari hanya menipu orang. Dengan harta bendamu yang banyak, kau menipu ke sana kemari. Sekarang kau harus keluar keringat sedikit. Ayo cepat, ambil cangkul itu. Rakeh Bangun terpaksa meraih cangkul. Kemudian perlahan-lahan dia mulai mencangkul. Sementara Putri Tunggadewi dan yang lain mengawasinya dari tempat berdirinya masing-masing. Susah juga menggunakan cangkul ya. Aduh, berat juga. Aduh, pinggang saya terasa mau patah. Aduh. Sekarang kau baru merasakan keluar keringat, Rake Bangun. Aduh. Kau baru tahu rasanya kerja berat. Dengar, Rake Bangun. Hampir setiap hari warga desa, para petani itu bergelut dengan lumpur sawah. Keringat mereka bercucuran membasahi tanah. Mereka bekerja keras setiap hari, hanya untuk menghidupi keluarganya. Dan setelah panen tiba, apa yang mereka peroleh? Apa yang mereka dapatkan dari hasil kerja keras itu? Harapan kosong. Hari-hari yang penuh kekurangan. Dan beban yang semakin berat. Semua itu karena keserakahanmu, Rake Bangun. Kau telah menjerat mereka dengan hutang piutang. Kau telah merampas sebagian harta mereka dengan semena-mena. Nah, sekarang rasakan. Ayo, ayunkan lagi cangkul itu. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Barangkali dia perlu dipukul lebih dulu, supaya tenaganya menjadi lebih besar. Jangan pukul.
Ya, baiklah. Saya akan menggali lagi. Maaf, Tuan Pendekar. Saya haus sekali. Saya mau minum dulu sebentar. Tidak usah minum. Ayo, cepat gali lagi. Tunggu, Pradipa. Biarlah dia minum. Kau bisa mengambilkan minuman untuk suamimu, Nyai? Iya, Tuan Pendekar. Tunggu dulu, Kakang Bangun. Istri Rakeh Bangun bergegas melangkah ke rumahnya. Tak lama kemudian dia sudah kembali lagi membawa kendi berisi minuman air putih. Rakeh Bangun buru-buru meraih kendi, kemudian menuangkan air ke mulutnya. Wah, lumayan. Sekarang kerongkonganku tidak kering lagi. Nah, sekarang cepat. Ayo, gali lagi. Gali sampai menyentuh peti. Dengan napas tersengal-sengal, Rakeh Bangun kembali mengayunkan cangkul. Saudagar kaya yang usianya sudah cukup lanjut itu nampak sangat menderita. Kakinya gemetaran, keringat membasahi dahinya yang keriput. Nah, itu dia Tuan-Tuan Pendekar. Itu dia petinya. Kakang Bangun. Rupanya kau benar-benar telah menipu aku. Kau telah menipu istrimu sendiri. Ayo, mengapa berhenti? Terus gali dan gali. Dan angkat peti itu ke atas. Sementara itu, Cakradara terus berusaha menyusul Ayuandira. Dia berhenti sesaat di sebuah persimpangan jalan. Dia nampak ragu-ragu. Kemana larinya bocah itu? Aku tahu. Aku tahu apa yang sedang bergolak di hatinya. Aku jadi serba salah. Kasihan Ayuandira. Dia pasti merasa sangat kecewa. Tapi, bukankah dia sudah berkata akan melupakan hari-hari yang kemarin? Kemana aku harus mencarinya? Mungkin dia mengambil arah kiri. Baiklah, mudah-mudahan saja aku tidak salah mengambil arah. Hiya, hiya, hiya. Menyusuri jalanan setapak yang kanan kirinya banyak ditumbuhi pohon-pohon liar. Matanya menatap lurus ke depan, bagaikan ingin menyingkap gelapnya malam. Cakradara terkejut. Mendadak, dari jauh dia melihat seekor kuda berlari melintasi gundukan tanah yang tinggi. Ayu! Ayu Andira! Tunggu Ayu! Hiya, hiya, hiya!
Ayu, kau mau pergi kemana? Itu bukan urusan Tuan. Kami semua gelisah, Ayu. Kami tidak tahu apa sebenarnya yang kau inginkan. Saya tidak menginginkan apa-apa. Saya hanya ingin berkuda sendirian. Sekarang kau sudah menjadi seorang pemimpin, Ayu. Saya tidak pantas menjadi pemimpin. Saya sudah biasa berkeliaran sendirian seperti ini. Tapi Ayu, kau sudah berjanji akan memimpin kelompok pendekar bunga putih bersama Dinda Tunggadewi dan Dinda Raja Dewi. Saya sudah mengatakan bahwa saya pasti akan membuat kalian kecewa. Tapi rupanya kalian masih yakin bahwa saya bisa menjadi pimpinan yang baik. Saya tidak berbakat menjadi pemimpin. Saya tidak mau. Ayu! Ayu Andira! Tunggu, Ayu! Kembalilah Tuan Cakradara. Jangan mengikuti saya. Hiya, hiya, hiya! Ayu! Tunggu! Hiya, hiya, hiya! Hiya, hiya, hiya! Tunggu, Ayu! Ayu! Tunggu! Ayuwandira mengaburkan kudanya sekencang-kencangnya. Cakradara terpaksa kembali mengejar. Mereka berkejaran dalam kegelapan malam. Ayuwandira kesal karena tahu Cakradara masih mengikutinya. Karena itu dia menggebrak kudanya dan binatang itu pun berlari semakin kencang. Pada saat menikung sebuah kaki bukit, Ayuwandira lengah. Ayu? Kau tidak apa-apa, bukan? Tidak. Saya tidak membutuhkan pertolongan Tuan. Jangan-jangan kakimu cedera. Jangan, Tuan. Jangan sentuh saya. Saya tidak apa-apa. Ayu, tunggu dulu, Ayu. Marilah kita bicara baik-baik. Tidak ada lagi yang harus dibicarakan. Silakan Tuan pergi. Saya akan meneruskan perjalanan. Ayu, aku tidak bermaksud apa-apa. Jangan salah paham, Ayu. Saya juga tidak apa-apa. Saya hanya sedikit lengah. Kakimu pasti cedera. Bolehkah aku melihatnya? Jangan. Jangan sentuh saya, Tuan Cakradara. Saya hanya seorang gadis biasa. Saya berasal dari golongan Sudra. Kau ini bicara apa, Ayu? Sudahlah. Saya akan segera baik kembali. Silahkan Tuan pergi. Tidak. Aku harus menolongmu. Jangan, Tuan. Jangan mendekat. Aku tidak peduli. Aku harus menolongmu, Ayu. Mungkin kakimu benar-benar cedera. Jangan. Jangan kataku. Oh, Tuan. Tuan Cakradara. Apa yang akan Tuan lakukan? Cakradara tidak memperdulikan kata-kata Ayuwandira. Dia langsung melangkah dan menjamah kaki gadis itu. Kemudian dia menariknya perlahan-lahan. Ayuwandira menangis kesakitan. Tapi setelah itu dia tidak begitu merasa ngilu lagi. Dia bisa berdiri kembali dengan tegar. Maafkan aku, Ayu. Bukannya aku bermaksud kurang sopan padamu. Tapi ternyata benar. Ada urat kakimu yang salah. Nah, sekarang bagaimana rasanya? Terima kasih. Ayu, tunggu dulu, Ayu. Jangan pergi dulu. Saya mohon jangan pergi dulu. Siapa yang menyuruh Tuan menyusul saya? Tidak ada yang menyuruhku. Saya menyusulmu atas kemauan saya sendiri. Mengapa Tuan menyusul saya? Mengapa Tuan harus memperhatikan saya? Ayu, marilah kita bicara baik-baik. Apa lagi yang akan Tuan bicarakan? Aku tahu apa yang kau rasakan, Ayu. Tapi seharusnya kau juga tahu apa yang kupikirkan. Aku kasihan padamu, Ayu. Katakanlah sesuatu. Katakanlah apa yang harus kulakukan supaya hatimu kembali tenang, Ayu. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih
Tuan. Bukankah sudah saya katakan bahwa saya sudah menutup lembaran buku yang kemarin? Memang terasa sakit. Tapi saya tidak mempunyai pilihan lain kecuali melupakan semuanya. Tuan Cakradara, selama ini saya belum pernah mengenal seorang laki-laki. Baru pertama kali ini saya mengenal seorang laki-laki begitu akrab. Entah mengapa, saya sendiri seperti hanyut. Saya seperti tercelup dalam pusaran air, kemudian dibawa hanyut menuju hilir. Saya tidak kuasa untuk berontak. Saya tidak kuasa untuk melawan arus yang begitu kuat. Maafkan saya, Tuan Cakradara. Maafkan saya, gadis yang bodoh ini. Saya telah berani mencintai Tuhan. Saya benar-benar seorang gadis yang bodoh. Saya seorang gadis yang tidak tahu diri. Saya menyesal sekali. Sungguh-sungguh menyesal. Ayu, betapa bodohnya kau ini. Tidak tahukah kau bahwa Tuan Cakradara seorang berketurunan, seorang yang berasal dari golongan bangsawan. Sedangkan kau ini apa? Jangan bermimpi, Ayu. Jangan bermimpi menggenggam bulan meraih bintang. Ayu, semua ini salahku. Seharusnya sejak dulu aku berterus terang padamu. Tidak, Tuhan. Sayalah yang salah. Sebenarnya ibu pernah memperingatkan saya pada saat beliau masih hidup. Tapi saya nekat. Saya benar-benar seorang gadis yang bodoh. Sekarang saya telah merasakan akibat kebodohan saya. Sudahlah. Tidak perlu menyesali diri. Kau masih cukup muda. Wajahmu cantik. Suatu saat nanti, kau pasti akan memperoleh pasangan hidupmu. Percayalah, Ayu. Terima kasih. Tuhan berusaha untuk membesarkan hati saya, bukan? Terima kasih. Ayu, Dewata Agung telah menciptakan manusia di muka bumi bersama pasangannya masing-masing. Manusia sendiri tidak akan mampu melawan keinginan sang nasib. Seorang gadis boleh mencintai seorang pria. Demikian pula sebaliknya. Tapi kalau jodoh berkata lain, kita mau apa? Bisakah kita menentang Dewata Agung? Kau harus bisa memahami hukum ini, Ayu. Hukum perjodohan. Ayu, janganlah berkecil hati. Justru pengalaman ini seharusnya dapat memupuk kedewasaanmu. Kedewasaan dalam berpikir dan bersikap. Soal cinta dan perjodohan, serahkanlah pada kehendak Dewata Agung. Dialah yang mengatur. Sedangkan manusia hanya menjalani lelakon kehidupan. Kau bisa melihat kami sendiri. Aku dan Dinda Tunggadewi sedang menjalani masa-masa yang prihatin. Dan sebenarnya seluruh rakyat Majapahit sedang prihatin. Prabu Jayanegara dan bawahan-bawahannya kurang bisa menyelami keinginan rakyat. Mereka hanya sibuk mencari kesenangan untuk diri sendiri. Itulah sebabnya Dinda Tunggadewi bertekad meneruskan perjuangan pendekar bunga putih, yang pada dasarnya mempunyai tujuan membela rakyat kecil. Nah, bukankah cita-cita itu sangat mulia? Kita harus mendukungnya, Ayu. Kita harus membuat kelompok ini menjadi besar. Besar bukan karena jumlahnya, tapi juga karena tindakan-tindakan nyata yang bermanfaat untuk rakyat banyak. Tapi itu barulah menjadi angan-angan kami. Apakah kelompok ini akan menjadi besar, ataukah justru hancur di tengah jalan? Kami sendiri tidak tahu.
Ayu? Iya, Tuan Cakradara. Maaf karena aku telah bicara panjang lebar yang barangkali kau anggap tidak ada gunanya. Sekarang aku harus kembali ke rombongan. Terserah kau, Ayu. Apakah kau mau kembali atau tidak? Tapi aku sudah mengatakan sesuatu yang sangat penting. Tuan Cakradara, tunggu. Aku tidak akan memaksamu untuk kembali. Kau bebas memilih. Kalau memang kau keberatan menjadi pimpinan, aku akan segera menyampaikannya pada Dinda Tunggadewi. Tunggu, Tuan Cakradara. Baiklah. Saya akan kembali ke rombongan. Dan saya minta maaf. Karena saya telah membuat susah. Saya menyesal sekali. Ayu Wandira adikku. Tiba-tiba Cakradara memeluk Ayu Wandira dan mengusap rambutnya yang panjang. Ayu Wandira terkejut. Sesaat lamanya dia geragapan, hatinya berdebar-debar. Tapi aneh sekali, dia merasakan sesuatu yang aneh, sesuatu yang lain. Oh, Tuan Cakradara, apa yang Tuan lakukan? Oh, Tuan, lepaskan saya, Tuan. Jangan, Tuan. Mengapa Tuan memeluk saya? Jangan. Oh, Tuan Cakradara, seharusnya Tuan tidak melakukannya. Lepaskan saya. Saya takut tidak dapat melupakan peristiwa ini. Saya takut sekali. Lepaskan saya, Tuan. Oh, aneh sekali. Mengapa tiba-tiba hati saya menjadi tentram? Apakah karena Tuan memeluk saya, hati saya menjadi tentram dan damai? Oh, tidak. Saya tidak boleh hanyut. Saya takut luka di hati saya semakin parah. Tuan sudah menjadi milik orang lain. Saya tidak ingin kegagalan ini terasa semakin pedih. Ayu Wandira buru-buru menepiskan tangan Cakradara, kemudian naik ke atas punggung kudanya. Cakradara tersenyum. Dia pun segera naik ke atas punggung kudanya. Bagaimana, Ayu? Kau sudah siap? Tuan. Adakah sesuatu yang ingin kau katakan? Katakan saja. Tidak, Tuan. Saya malu mengatakannya. Mengapa harus malu, Ayu? Kau harus berlaku jujur, Ayu, supaya aku bisa membantumu. Tapi, apakah Tuan tidak akan marah? Ayu, kau ini masih seperti anak kecil saja. Mengapa aku harus marah? Kau tidak mempunyai salah apa-apa, bukan? Terus terang, Tuan Cakradara, saya tidak senang melihat Tuan berkuda bersama Tuan Putri Tunggadewi. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Hiya! Ayu Wandira. Gadis itu masih lugu sekali. Sekalipun tubuhnya sudah besar dan hidupnya didera pengalaman-pengalaman pahit, tapi rupanya dia belum bisa meninggalkan masa kanak-kanaknya. Ayu. Hiya!
Sementara itu, Putri Tunggadewi dan rombongannya masih menunggu di halaman rumah kediaman Rakeh Bangun. Peti perhiasan sudah dikeluarkan dan dibuka. Isinya memang menakjubkan. Peti itu cukup besar. Rakeh Bangun dan istrinya jongkok di depan peti, sementara Putri Tunggadewi memeriksa barang-barang yang ada di dalam peti. Luar biasa kekayaanmu, Rakeh Bangun. Keuntunganmu setiap hari pasti melebihi gaji seorang wedana. Sepertinya dia tidak rela kita merampas harta bendanya. Biar saja dia tidak rela. Apakah warga desa yang miskin juga rela ketika pegundal-pegundalnya datang untuk merampasnya? Oh, ampun, tuan-tuan pendekar. Jangan diambil semuanya. Sisakanlah untuk kami sedikit saja. Rakeh Bangun, mengapa takut? Kau kan pintar mengumpulkan harta. Kumpulkan lagi sebanyak-banyaknya. Nanti kami akan datang lagi untuk merampoknya. Nandaka dan kau Pradipa, bongkar isi peti ini dan masukkan ke dalam karung. Tuan-tuan pendekar, saya mohon, jangan diambil seluruhnya. Saya mohon, sisakanlah sedikit untuk kami. Kami tidak mempunyai persediaan apa-apa lagi. Diam kau, jangan banyak mulut. Malam ini nasibmu sedang sial. Ayo Pradipa, kita bongkar dan kita masukkan ke dalam karung. Lalu angkat ke atas kuda. Pradipa dan Nandaka dibantu beberapa orang yang lain segera membongkar isi peti. Kemudian mereka memasukkan harta benda Rakeh Bangun ke dalam karung. Rakeh Bangun merintih-rintih, memohon agar jangan harta bendanya dibawa seluruhnya. Tapi Putri Tunggadewi tidak menghiraukannya sama sekali. Paman, mengapa Samitra masih juga belum datang? Barangkali dia tidak berhasil membujuk Aiwandira Nawamalini. Kita tidak bisa lama-lama di sini. Kita harus segera pergi. Benar, Yunda. Kita sudah terlalu lama menunggu di sini. Ayo Nandaka, Pradipa, naik ke atas kuda masing-masing. Kita tinggalkan tempat ini. Baru saja Putri Tunggadewi selesai berkata-kata, dari jauh terdengar 2 ekor kuda berderap semakin lama semakin dekat. Maaf Nawamalini. Maaf kalau kalian terpaksa menunggu terlalu lama. Kami memang sudah memutuskan untuk berangkat tanpa kalian. Maaf Nawamalini. Saya telah membuat susah kalian semua. Ayu, kau tidak boleh mengulangnya lagi. Kau harus belajar menjadi pemimpin yang baik. Dan bukan pemimpin yang suka keluyuran meninggalkan rombongan. Ayo kita berangkat. Aduh, Nyai. Harta benda kita disikat semuanya. Kurang ajar pendekar bunga putih. Sudahlah Kakang Bangun. Mungkin ini merupakan hukum karma. Kita sudah berbuat tidak adil pada warga desa. Dan sekarang pun kita memperoleh balasannya. Apa katamu? Aku telah berbuat tidak adil. Di mana tidak adilnya? Mereka, orang-orang desa itulah yang datang ke rumahku untuk meminjam ini, meminjam itu. Aku kan malah menolong mereka. Pendekar bunga putih itulah yang berbuat sewenang-wenang. Berbuat tidak adil. Kurang ajar. Aku tidak terima, Nyai. Aku benar-benar tidak terima. Sudahlah, Kakang. Sudahlah. Kita bisa berbuat apa? Nyatanya mereka sudah membawa kabur harta benda kita seluruhnya. Tak sekeping pun uang perak mereka tinggalkan. Berdebah. Pendekar-pendekar jahat. Aku akan membuat pembalasan. Mereka pikir aku tidak bisa merampok orang apa? Awas. Aku tidak akan menyerah sampai di sini. Kalau mereka dapat mengambil harta bendaku seenak perutnya,
Aku pun bisa. Lihat saja nanti. Lihat saja. Rakeh Bangun terus menyumpah-nyumpah. Tubuhnya sampai gemetaran karena menahan amarah. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Rakeh Bangun? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih